Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan aku Lani Farzani. Aku dari jurusan Sosiologi dengan NIM 2510813010. Pada video kali ini saya akan mengambil tema Pancasila sebagai dasar negara. Bagian pertama yaitu rumusan dasar negara. Sebagai informasi, berikut adalah materi pokok dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu ada rumusan dasar negara, peluang dan tantangan penerapan Pancasila, pembinaan ideologi Pancasila, dan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana proses perumusan Pancasila menjadi dasar negara? Mari kita simak pembahasannya. Proses Pancasila sebagai dasar negara diawali dengan pembentukan BPUPKI yang berhasil merumuskan dasar negara. Setelah berakhirnya masa kerja BPUPK, maka dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sehingga sampailah pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 BPKI menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 yang menjadi cikal bakal Pancasila sebagai dasar negara karena Pancasila termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Peristiwa-peristiwa sejarah dalam rumusan Pancasila yang akan kita bahas secara lebih rinci sebagai berikut. Peristiwa dimulai pada saat Jepang terdesak oleh sekutu dan melemah. Kemudian bangsa Indonesia memutuskan untuk merdeka. Kemudian pada 1 Maret pembentuklah BPUPKI dengan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya yaitu Suroso dan Ichibanis. Kemudian BPUPKI melaksanakan sidang pada tanggal 29 Mei 1945. Oleh Muhammad Yamin menyampaikan 5 gagasan dasar negara. Dilanjutkan pada sidang tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo menyampaikan 5 gagasannya. Dilanjutkan pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengumumkakan dasar negara Indonesia merdeka dan kelima poin tersebut diberikan Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang mana poin pertama masih memfokuskan kepada agama Islam dan menemui banyak kritikan. Maka dilakukanlah perubahan sila pertama yaitu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuknya PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945 diadakan sidang PPKI yang berhasil menetapkan dasar negara yang sah. Berikut 3 tokoh yang mengusulkan rumusan pemikiran dasar negara. Yang pertama, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dan adapun Profesor Supomo mengusulkan 5 asas negara, yaitu 1. Persatuan,
2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Kemudian Insinyur Soekarno berpidato rumusan dasar negara. Yang pertama internasionalisme, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kita membahas tentang Panitia 9. Panitia 9 adalah kelompok yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945, diambil dari suatu panitia kecil ketika sidang pertama BPUPKI. Panitia 9 dibentuk setelah Insinyur Soekarno memberi rumusan Pancasila. Panitia ini bertugas membahas dan merumuskan dasar negara. Setelah melakukan kompromi antara 4 orang dari kubu kebangsaan, nasionalisme, dan 4 orang dari kubu Islam. Tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Berikut agenda-agenda yang dilakukan pada saat itu. Pada tanggal 22 Juni Tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Berikut agenda-agenda yang dilakukan pada saat itu. Pada tanggal 22 Juni 1945, merumuskan dasar negara dan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, agenda sidang kedua yaitu BPUPKI, rancangan undang-undang, membahas bentuk negara, wilayah, kewarganegaraan, dan usulan pemerintahan. Sebelumnya pada tanggal 11 Juli, Piagam Jakarta mendapat respon tajam. Dalam rumusan ada 7 kata yang membuat perwakilan Indonesia Timur keberatan. Pada akhir sidang, BPUPKI mengusul dasar negara dalam Piagam Jakarta sebagai norma dasar. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan untuk persiapan kemerdekaan. Berikut naskah Piagam Jakarta. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu jalan hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka pajajaran di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang kedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerajaan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita lanjutkan pada materi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI bertugas mempercepat upaya persiapan bagi pembentukan Indonesia merdeka, termasuk penetapan konstitusi. Pada tanggal 9 Agustus 1945 merupakan awal pembentukan PPKI. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerahkan pada Sekutu, maka terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945 terjadi masa sidang pertama. Dan pada tanggal 19 Agustus 1945 terjadi masa sidang kedua. Dan pada tanggal 20 Agustus 1945 adalah masa sidang ketiga PPKI. Agenda PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 atau masa sidang pertama menghasilkan beberapa poin sebagai berikut. Pada poin pertama, yaitu pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Sebelum rapat dimulai, Soekarno-Hatta diminta Ki Bagus Haji Kusumo dan Hashid Washid dan tokoh Islam lainnya untuk membahas lagi Piagam Jakarta. Hal tersebut dikarenakan pemeluk agama lain keberatan dengan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Rapat tersebut disepakati dan dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang poin kedua yaitu pengangkatan presiden dan wakil presiden. Otto Iskandar Dinata mengusulkan agar pemilihan presiden dilakukan secara aklamasi. Ia mengajukan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Usulan tersebut disetujui oleh para hadirin dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan pada poin ketiga yaitu pembentukan Komite Nasional bertujuan untuk membantu presiden sebagai yang ketiga yaitu pembentukan Komite Nasional bertujuan untuk membantu presiden sebelum ditentukan. Yang ketiga yaitu pembentukan Komite Nasional bertujuan untuk membantu presiden sebelum dibentuknya MPK dan DPR. Komite Nasional atau KNP anggota intinya adalah mantan anggota PKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai golongan. Komite dilantik pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan ketua Mr. Kasman Soediningrat. Soedinejo. Dan ada pun agenda PPKI pada tanggal 19 Agustus sampai 20 Agustus 1945 yaitu pada masa sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 ada beberapa poin yaitu satu pembagian wilayah terdiri atas 8 provinsi, yang kedua pembentukan komite, yang ketiga menetapkan 12 departemen. Dan pada tanggal 20 Agustus 1945 pada masa sidang ketiga ada beberapa poin yaitu satu pembentukan Komite Nasional, yang kedua pembentuk Partai Nasional Indonesia, yang ketiga yaitu pembentukan Badan Keamanan Rakyat.